Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa dzakkirna ma nasina warzuqna 'ilman yanfa'una. Berikut ini saya terangkan tentang hal-hal yang sangat penting dilakukan pada saat pemakaman, karena ini faidahnya sangat besar. Di antara lain diriwayatkan dari Imam Taqiyuddin As-Subuki dari ayahnya, dari Abdullah Muhammad Al-Hafidh, bahwa Nabi pernah bersabda, barang siapa mengambil tanah dari galian kubur pada saat pemakaman seseorang, kemudian ia membacakan surat Al-Qadar, yakni inna anzalnahu fi lailatul qadar, sebanyak 7 kali, kemudian diletakkan pada kain kafan atau dimasukkan ke dalam kubur, maka mayit tidak akan mendapatkan siksa di dalam kubur. Keterangan dari kitab I'anatul Talibin juz 2 halaman 119. Pun hal penting berikutnya adalah bagi orang yang bertugas untuk meletakkan mayit di dalam liang lahat, dianjurkan membaca doa Bismillahirrahmanirrahim wa ala millati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma aftah abwabas sama'i li ruhihi wa akrim nuzulahu wa wassi' madkhalahu wa wassi' lahu fi qabrih. Bacaan ini berkhasiat dapat menghilangkan azab mayit selama 40 tahun. Ini diambil dari kitab Bughyah halaman 198. Jadi saya ulang, bagi yang bertugas di dalam kuburan untuk meletakkan mayit, dianjurkan membaca Bismillahirrahmanirrahim wa ala millati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma aftah abwabas sama'i li ruhihi wa akrim nuzulahu wa wassi' madkhalahu wa wassi' lahu fi qabrih. Ini dapat menghilangkan azab mayit selama 40 tahun. Kemudian catatan penting berikutnya adalah pada saat proses pemakaman, setelah liang kubur ditutup dan belum ditimbun tanah, bagi pengantar yang ada di sekeliling makam disunatkan untuk mengambil 3 genggam tanah bekas galian kubur dari arah kepala, kemudian menaburkannya ke dalam kubur. Pada taburan pertama sunat membaca minha khalaqnakum Allahumma aftah abwabas sama'i li ruhihi. Kemudian pada taburan kedua sunat membaca wa fiha nu'idukum Allahumma jafil arda an jambaihi. Kemudian pada taburan ketiga sunat membaca wa minha nukhrijukum taratan ukhra Allahumma laqinhu hujjatahu. Setelah itu salah satu di antara pengantar mengumandangkan azan dan iqamat di dalam kubur. Kemudian mayit ditutup dengan papan. Dan disunatkan menaburkan bunga, memberi minyak wangi, meletakkan kerikil serta memercikkan air di atas makam. Selanjutnya salah satu wakil keluarga atau orang yang ahli ibadah mentalkin mayit, sedangkan orang yang mentalkin hendaknya duduk menghadap ke arah timur lurus dengan kepala mayit, seperti orang bercakap-cakap atau omong-omongan. Sedangkan bagi pengantar sebaiknya berdiri. Dalam pembacaan talqin ini disunatkan untuk diulang sebanyak 3 kali. Kemudian setelah selesai proses pentalqinan, pihak keluarga dan para pengantar sebaiknya tidak segera pulang, akan tetapi tinggal barang sejenak untuk mendoakan mayit
agar dipermudah dalam menjawab semua pertanyaan yang akan diajukan oleh malaikat mungkar nakir. Berikut ini tentang takziah atau melayat. Takziah adalah menganjurkan sabar kepada orang yang tertimpa musibah dengan dijanjikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kesabarannya tersebut, dan diperingati agar tidak melakukan hal-hal yang dapat menimbulkan dosa semacam sedih berlebihan, dan diingatkan agar segalanya diserahkan kepada Allah. Melayat keluarga mayit adalah sunat karena berdasarkan hadis, barang siapa melayat orang yang tertimpa musibah, maka ia mendapatkan pahala seperti pahala yang didapatkan orang yang tertimpa musibah. Ini arti kesimpulannya. Takziah atau melayat disunatkan sebelum mayit dimakamkan atau setelah mayit dimakamkan sampai 3 hari kemudian. Tata cara bertakziah adalah mendoakan orang yang tertimpa musibah dan juga mendoakan pada mayitnya. Jika orang yang dilayat dan mayitnya sama-sama muslim, maka doanya adalah sebagai berikut: a'zamallahu ajraka wa ahsana azaaka wa ghafara limayyitika. Dan jika orang yang dilayat orang muslim sedangkan mayitnya orang kafir, maka doanya adalah sebagai berikut: a'zamallahu ajraka wa ahsana azaaka. Dan jika orang yang dilayat itu orang kafir sedangkan mayitnya orang Islam, maka doanya sebagai berikut: ahsanallahu azaaka wa ghafara limayyitika. Dan jika orang yang dilayat dan mayitnya sama-sama orang kafir, maka doanya adalah akhlafallahu alaika wala naqsu adadaka. Sedangkan orang yang dilayat, orang yang tertimpa musibah, keluarga mayit yang tertimpa musibah, hendaknya menjawab dengan doa istajaballahu du'aaka wa rahimana wa iyyaka. Kemudian menurut pendapat Al-Mukhtar, pendapat yang dipilih oleh ulama, jika orang yang dilayat dan mayitnya sama-sama orang kafir, sebaiknya tidak perlu dilayat. Kemudian tentang siapa saja yang berhak untuk dilayat. Orang yang dilayat adalah semua keluarga mayit, baik yang masih kecil, sudah besar, laki-laki atau perempuan, kecuali perempuan yang masih muda, maka tidak boleh dilayat kecuali oleh mahramnya sendiri. Pun itu sekilas tentang hal-hal yang penting pada saat pemakaman jenazah.